Halo teman-teman semua, kembali lagi di Belajar Politik bareng aku. Dari kemarin aku udah bilang, gratifikasi itu udah jadi kebiasaan warga negara. Kebiasaannya apa aja sih? Di video kali ini aku mau bahas budaya gratifikasi yang mungkin sudah menjadi budaya yang terjadi di sekitar kita. Di Indonesia sendiri pasti udah gak asing dengan istilah salam tempel. Atau mungkin kamu pernah lihat orang yang bayar tips untuk diprioritaskan. Nah, itu semua termasuk dalam gratifikasi. Seperti contoh di video ini juga termasuk dalam tindakan gratifikasi. Kita memberikan uang atau dana lebih kepada para penegak hukum agar terbebas dari hukuman. Gratifikasi atau yang lebih dikenal itu upeti sudah sejak zaman prasejarah. Zaman prasejarah, pihak yang lebih lemah memberikan hasil panennya atau hasil pekerjaannya kepada pihak yang lebih kuat agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan sejak kerajaan zaman dahulu, kerajaan kecil memberikan upeti kepada kerajaan yang besar untuk mendapatkan perlindungan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tradisi ini terbawa sampai sekarang. Bedanya sekarang gak cuma antar kerajaan, tapi sampai ke banyak aspek kehidupan, seperti sektor pendidikan, kesehatan, hingga layanan publik. Gratifikasi pada sektor pendidikan. Salah satu fokus penting Indonesia adalah memajukan sektor pendidikan untuk mendorong kemajuan bangsa. Oleh karena itu diperlukan pendidikan yang berkualitas dan berintegritas dalam upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi ada tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah gratifikasi di sektor pendidikan. Misalnya ketika orang tua memberikan hadiah sebagai bentuk gratifikasi kepada guru agar anaknya mendapatkan nilai yang bagus. Jika dibiarkan, akan berdampak buruk pada penyalahgunaan dana pendidikan. Jika dana pendidikan yang harusnya buat fasilitas sekolah malah dikorupsi gara-gara gratifikasi. Ujung-ujungnya yang rugi siapa? Masyarakat dan generasi muda kita yang akan rugi. Gratifikasi pada sektor kesehatan. Gratifikasi pada sektor kesehatan sering terjadi pada perusahaan farmasi yang memberikan dana akomodasi atau sponsorship kepada dokter yang digunakan untuk seminar nasional ataupun internasional atau apapun yang bertujuan nantinya dokter memberikan resep obat dari perusahaan tersebut. Hal ini dilarang karena pemberian dana atau sponsor harus melalui instansi, tidak boleh melalui pribadi untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Sehingga hal ini dapat merusak kredibilitas perusahaan farmasi dan dokter tersebut. Gratifikasi pada sektor pelayanan publik. Kita semua pasti pernah mengurus dokumen di kantor pelayanan publik. Mau itu mengurus SIM atau KK, membayar pajak, perpanjang paspor, bahkan untuk menebus surat tilang dan berkas lainnya. Seperti contohnya saat kita membuat EKTP. Kita tahu kan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk membuat EKTP itu ada fotokopi akte kelahiran, fotokopi kartu keluarga, surat pengantar RT dan RW. Sebenarnya pembuatan EKTP itu mudah dan gratis. Tapi kita bayangkan jika proses tersebut dibuat ruwet dan berbelit-belit. Ujung-ujungnya membuka peluang terjadinya gratifikasi atau bahkan suap. Kita akan tergoda memberikan uang pelicin pada petugas untuk mempersingkat proses agar pembuatan EKTP cepat dan tidak dipersulit. Hal ini merupakan bagian dari gratifikasi. Meski kadang gratifikasi itu kita anggap tidak seberapa, namun sebenarnya dapat merugikan banyak pihak dan membahayakan masyarakat. Ketidakjujuran ini akan mengakibatkan turunnya kepuasan warga yang berujung pada ikut menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada kantor pelayanan publik. Gratifikasi dalam sektor swasta dan korporasi. Korporasi sangat berperan penting dalam terlaksananya komponen kesejahteraan warga negara seperti pembangunan, transportasi, pangan, jasa keuangan, jasa kesehatan, dan lainnya. Untuk mendapatkan proyek tersebut, korporasi dan swasta harus memenuhi persyaratan dari pemerintah. Salah satunya tidak boleh adanya tindak korupsi di dalam perusahaannya, dan peraturan pemberian hadiah yang benar.
Tetapi masih banyak perusahaan melakukan tindak korupsi, salah satunya ialah gratifikasi. Mereka memberikan hadiah, fasilitas-fasilitas mewah guna mendapatkan proyek-proyek pemerintah yang mereka inginkan, yang sudah dipastikan proyek tersebut bernilai besar. Akibatnya, proses pemilihan tender jadi nggak transparan. Yang penting siapa yang memberikan hadiah yang lebih besar, bukan siapa yang memiliki kualitas yang lebih baik. Lagi-lagi, ujung-ujungnya rakyat juga yang akan dirugikan. Dari beberapa contoh gratifikasi yang berasal dari sektor yang berbeda, dapat kita simpulkan tingkat kesadaran masyarakat akan bahayanya gratifikasi masih belum tercipta. Bahkan ada beberapa masyarakat yang masih belum mengetahui perbedaan dari hadiah dan suap. Di sini perlunya peran pemerintah untuk melakukan penyuluhan yang lebih efektif kepada seluruh lapisan masyarakat dan terutama kepada seluruh pegawai penyelenggara negara.